Baru datang. Usung di dalam. Dan terima kasih kepada Ferry telah menunjukkan dalam tulisan. Oke, Udah pernah. Ini kan. Selepas pokoknya, mau pemasanannya mampu penggelola pengumuman supaya ada dulu ada acara dan sebut-sebutnya sebahan yang istimewa. Jadi mampu penggelola pengumuman baru sudah nanti dan mampu mengambil pekerjaan 16 Oktober 2025 Kamis. Oke, yang bertetamu terkonga mentadar CSS Manggi, CSS Dundung, Yanis mentadar Gereja Arani. Saya harap ada seorang dari Gereja Arani datang sebagai pianisa. Puji-pujian Ordet dan Cyril N. Dan wis seperti biasa LDLB pembelajaran bersuara dengan Elderonis, pembawa pembuka Elderosmon, dan lagu istimewa ada duo, mereka pemasangan duo setelah mantar Hosana LC. Saya tidak tahu dari mana di grupnya Hosana LC. Dan yang kedua adalah Pastor Ozani sendiri. Besok. Kemudian pembicaraan bersuaranya, saya tidak tahu bisa menasihkan ini. Tedri Cassandra. Tedri Cassandra. Juga belum dipangan Rani. Pelan kedua ko nga ngano din penyalaras untuk kerja daerah kayangan dan kan beliau nga pada 26 bulan Oktober 2025 papaharap ako hari keluarga daerah kayangan. Bila pinara beliau sa dikiran pada penguatan ako buhat ako di Sio. Sudah membuat lokasi. Jadi ingat ini ya, hari keluarga daerah Kayangan berlangsung pada 26 bulan Oktober 2025. Dan sembarang pertanyaan sudah bertanya pada Elder Benson. Oke, yang ketiga seperti yang diumumkan oleh pengacara semalam, pada hari ini kita akan bersembahan. Persembahan ini bertujuan untuk menutup keperluan sepanjang berlangsungnya perkumpulan kita ini. Jadi pada saat ini kita akan memungut persembahan dan saya percaya yang apa ini diakon atau diakonis sudah bersedia untuk melayani kita dalam pemungutan. Dari sinilah kita.
panggil mah. Sino panggil? Oke, terima kasih Jafar yang bertugas. Sebenarnya kita telah mengumpulkan persembahan sebentar tadi, dan sekarang kita akan mendengar dua lagu istimewa. Yang pertama akan disampaikan oleh kanak-kanak dan belia gereja Monggis. Belia gereja Monggis. Kemudian disusuli dengan ibu dan anak, bersama lagu ibu dan anak, Charlie dan ibunya akan berduet. Dan di ujung kumpulan ini kita akan mendengar lagi mereka menyampaikan doa. Dan sekarang kita silakan kanak-kanak dan para belia daripada gereja Monggis. Yung Buat ini ya. sabar, masalah teknikal.
Sionda, sedangkan lidah lagi tergigit, apalagi waktunya setting komputer. Anak-anak akan menyanyikan satu lagu bertajuk Shake Your Fan. Jadi mari kita dengarkan sama-sama. Saya percaya ini kali pertama orang nyanyi bukan di gereja Monggis. Jadi mereka berdebar-debar, tapi mari kita berikan sokongan untuk anak-anak dan belia. We are gathered as a family, sharing our
depan hendak suara serpolitik tindakan dengan hanya bahasa Inggris. Nah, kita karena kata-kata berhitungan negatif, kita digoda dan diuji dan seringkali bertanya ke depan sedang orang lain tidak diganggu walaupun bersama. Tetapi nanti kita akan mengetahui dan memahami. Yesus berkata, bertahan sehingga kematian. Why should
ini. Saya nomor sa amin nila. Terima kasih. Ang enak, pagpilihan, mapatikan sa mong bisga. Perhiaan, nomor mga bilago nila. Pumuhon na pagtubay nila nomor ni. Kita yung nomor, ang enak may ulubah nila, panalo ka. Yang dalam masyarakat PKK. Begitu juga dengan lagu yang disampaikan oleh Charlie dan ibunya. Kode elok kalau tidak sedang lain. Kode elok. Tidur pentingnya baru kata-kata dulu lagu dan mandelo kalau besok. Suap berpongak mereka akan terbang ke Pulau Pinang. Harapan ini. Oleh sebab mereka mau kasih dengar kita dari dia lagu berenang. Oke. Ada menurut tokoh bersama-sama. Bapak Sanok dari tahun Badan. Halaman di Gunung tahun 60-an po. 3 raja dan ini dan Pak Meluannya apa ini? Kan pun mendiang gaman peliput dengan Bapak Sanok tak menonton di mana kau kan? Kalau lebih dari desa kau. Kami dapat ngomong jujur, tapi mungkin ngomong. Jadi saat ini kita akan kasih pasang kita telinga untuk mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh saudara Aja. Manang ke depan. Terima kasih kepada pemimpin acara sudah bersama-sama beserta dengan pastor depan untuk melayani kita, dan terima kasih atas kehadiran kamu pada malam ini. Sementara saya pasang saya sudah sentiasa menunggu masa untuk kita mendengar pelajaran sebelum kita teruskan. Saya kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan yang di surga, terima kasih atas kasih. Terima kasih karena Engkau sudah beserta dengan kami pada malam ini untuk mendengar pelajaran pada Tuhan beserta dengan setiap satu kami, karena kami berkala akibat. Semoga kiranya kami dapat mendengar pelajaran yang akan disampaikan. Saya minta semua ini nama Yesus terus menerus. Amin. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih semua yang hadir hari ini atau malam ini. Saya akan merenungkan satu persoalan yang sangat penting. Satu persoalan yang bukan saja bersifat teologi tetapi juga pribadi, yaitu siapakah Yesus. Sudah pasti kita, bagi kita yang sudah lama dalam gereja, kita kenal akan Yesus. Tetapi adakah kamu kenal Dia secara mendalam? Dan bagi kita yang masih belajar tentang gereja ataupun apa-apa pelajaran dalam kelas baptisan dan seterusnya, kita seringkali akan mempelajari tentang Yesus. Dan ramai orang
yang mengenali nama Yesus. Ada yang menyebutnya sebagai nabi, guru, pemimpin agama, malah ada yang menganggap dia tokoh sejarah. Namun, Alkitab memberikan jawaban yang jauh lebih mendalam dan kekal tentang siapa Yesus itu. Jadi marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan tentang berita yang telah mengubah sejarah dan kehidupan manusia. Apakah Yesus Mesias atau Yesus Kristus? Kita tahu kita baca tentang Dia. Dalam Yohanes 5 ayat 39, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Dan kita dalam bagian yang pertama adalah berkaitan dengan nubuat tentang Yesus. Nubuatan bermula di Eden. Dan kita beralih dalam perjanjian lama mengenai Mesias, pembebas, dan lihat kepada kehidupan dan kematian Yesus benar-benar menggenapinya. Di pintu gerbang Taman Eden, Tuhan memberi Adam dan Hawa janji pertama tentang pembebas. Dalam tegurannya terhadap iblis sebelah, Tuhan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tuhitnya. Inilah janji Tuhan yang pertama kepada Adam dan Hawa. Hawa berharap salah seorang anaknya adalah anak yang dijanjikan itu. Dan sudah pasti pada zaman-zaman Israel dahulu, ramai ibu pasti bertanya sama ada anak lelaki mereka yang baru lahir mungkin adalah anak yang dijanjikan. 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, Tuhan meramalkan dalam Yesaya bagaimana juru selamat akan dilahirkan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Adakah Yesus mempunyai kelahiran yang ajaib? Lukas menulis mengenai kelahiran Yesus. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang gadis yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf. Nama perawan itu Maria. Malaikat itu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apa yang kita akan pikirkan kalau tiba-tiba Tuhan menghantar malaikatnya kepada para ibu, ataupun kalau ada yang sini baru kawin sedang menanti-nantikan anak, dan tiba-tiba malaikat itu berkata kepada kamu, adakah apa perasaan kamu? Adakah kamu akan merasa bingung kenapa saya yang akan pilih? Ataupun saya tahu apa yang saya akan buat? Inilah perasaan yang dialami oleh Maria pada awalnya. Dia bingung, dia merasa sesuatu yang berlainan, tetapi pada akhirnya dia menerima bahwa tugas untuk melahirkan Yesus itu benar-benar. Berabad-abad sebelum kelahiran
Kristus, Mika mendedahkan tempat Mesias akan dilahirkan. Tetapi engkau, hai Bethlehem, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nabi Mika berkata Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Namun malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, 92 batu jauhnya. Kalau dalam kilometer hampir 150 jauhnya, untuk mencari Maria. Benar, sehingga seminggu sebelum kelahirannya, tempatnya Nazaret akan menjadi tempat kelahiran Yesus. Dalam Lukas 2 ayat 1-5, walau bagaimanapun seperti yang dikatakan banyak Alkitab, pada masa itu Kaisar Agustus mengeluarkan berita bahwa seluruh dunia harus didaftarkan. Jadi semua orang pergi untuk didaftarkan masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea memasuki Bethlehem untuk didaftar bersama Maria. Lukas menerangkan peristiwa selepas mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sudah, dan genaplah nubuatan yang sudah kita dengar tadi, yaitu Maria akan melahirkan Yesus di kota ini. Kehidupan dan pelayanan Yesus. Jadi kita tidak lagi dalam pelajaran ini tidak masuk lagi bagian-bagian di mana dia sedang dalam pertumbuhannya. Kita mempelajari bahwa sehingga umur 30 tahun Yesus bekerja sebagai tukang kayu di Nazaret. Kemudian pada tahun 27 Masehi, Yesus menutup pintu kedai tukang kayunya dan berangkat ke Sungai Yordan, di mana beribu-ribu orang telah pergi untuk mendengar sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Selepas Yesus dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan, dia memasuki suatu pelayanan yang akhirnya akan membawa ke Kalvari. Berabad-abad sebelumnya, Yesaya menubuatkan pekerjaan Mesias dalam kata-kata ini. Yesaya 61 ayat 1 dan 2, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, lepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berdosa. Itulah janji Tuhan kepada semua pada masa itu. Adakah tuntutan terbiar? Adakah itu tuntutan yang terbiar? Seperti apakah pelayanan Yesus? Apakah dia benar-benar memenuhi keperluan manusia? Tidak ada catatan tentang sesiapa yang datang kepada Yesus untuk kesembuhan yang tidak sembuh. Saya ulang, tidak ada catatan tentang sesiapa yang datang kepada Yesus untuk kesembuhan yang tidak sembuh. Malah Lukas berkata, orang ramai dalam Lukas 6 ayat 19,
Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Yang lumpuh dipulihkan, otot yang layu diperbarui hanya dengan sentuhan tangannya, atau sepatah perkataan dari bibirnya. Orang yang tidak boleh lihat, orang yang buta dijadikan dapat melihat, dan orang yang berpenyakit tidak boleh bercakap, orang yang bisu dia dapat menyanyi, dan orang yang tuli atau yang tidak dapat dengar boleh mendengar. Itulah betapa besarnya kuasa Yesus. Dan kita juga ingati seorang wanita yang berzina, di mana dia dibawa kepada Yesus oleh sekumpulan penduduk yang menunjukkan diri sendiri dengan harapan bahwa Yesus akan menghukumnya sampai mati. Tapi Yesus, apa yang dia lakukan? Dia mengokok dan menulis beberapa biografi yang memalukan para penduduk yang di pasir. Dan kita mengingati situasi ini, di mana seorang demi seorang penduduknya pergi. Yesus berpaling pada wanita yang ketakutan, yang gemetar di tanah. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Betapa baiknya Tuhan Yesus sehingga dia membiarkan ataupun dia tidak menghukum lagi wanita yang melakukan zina, tapi dia minta supaya dia tidak lagi berbuat dosa. Poin yang ketiga adalah berkaitan dengan pengkhianatan terhadap Yesus, di mana ini juga telah dinubuatkan. Dalam Mazmur 41 ayat 10, bahkan sahabat karibku yang percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pengkhianatan itu telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya. Malah harga pengkhianatan telah dinubuatkan, termasuk bagaimana uang itu akan digunakan. Matius memberitahu bagaimana ia berlaku. Ketika gerombolan yang marah dengan tongkat dan pedang, mereka mendaki lereng gunung, di mana para murid kagum melihat Yudas, salah seorang murid Yesus sendiri, di hadapan kumpulan itu sebagai salah seorang pemimpin mereka. Dia telah makan perjamuan terakhir dengan mereka hanya beberapa jam sebelum itu. Ketika Yesus dengan berani berjalan ke arah orang banyak, dia bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Dan dia menjawab, "Yesus." Kemudian Yudas berkata, "Salam, Rabai." Lalu mencium dia. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sekali lagi kita melihat bagaimana rekod perjanjian baru memenuhi ramalan perjanjian lama. Hanya pengetahuan ilahi yang dapat memberikan perincian yang tepat. Yesaya telah bernubuat tentang Mesias.
Yesaya 50 ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut rambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Matius memberikan butiran malam itu. Yesus yang terikat sebagai penjahat dibawa ke hadapan Kayafas dan diadili secara tidak sah pada tengah malam. Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Keesokan paginya mereka membawa dia kepada wali negeri ataupun gubernur Rom, yaitu Pilatus. Tetapi sementara saksi palsu memberi kesaksian terhadap dia, Yesus tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Seterusnya Raja Herodes mengejek dia dan sebagai jenaka yang kejam memakaikan dia dengan jubah diraja. Dan kemudian dia dihantar kembali kepada Pilatus yang mengatakan bahwa dia tidak dapat mencari kesalahan dalam dia, namun dia telah memukul dia, itu Yesus. Akhirnya Pilatus memberi pilihan kepada orang ramai yang marah. Patutkah dia membebaskan Yesus atau Barabas penjahat yang terkenal itu? Dan kita mendengar orang banyak itu berteriak, Barabas, Barabas. Kalau begitu, apakah yang harus saya perbuat dengan Yesus? Pilatus bertanya, dan mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia. Itu yang mereka jerit kepada Pilatus. Susah. Kalau orang ramai sudah hingga orang untuk menghukum orang ini, mereka akan satu hati. Mesti mau buat begini. Dan itulah, kalau kita berada di situ susah untuk kasih betul, mesti mau kasih yang salah. Mazmur telah meramalkan cara kematian Kristus beratus tahun sebelum penyaliban dicipta oleh orang Rom. Walaupun hukuman mati orang Yahudi biasanya dengan rejam, membuat Daud menunjukkan Yesus akan mati dengan cara yang berbeza. Mazmur 22 ayat 17, mereka menusuk tangan dan kakinya. Inilah dalam Mazmur dia menggambarkan penderitaan Yesus. Matius juga memberitahu kita bahwa mahkota duri telah dihancurkan di atas kakinya dan mereka memukul kepalanya. Di Kalvari, Yesus dengan lemah lembut membenarkan para askar maju panjang dari tangan dan kakinya. Dan kita boleh lihat gambaran itu di mana tangan Yesus akan ada tanda di situ. Tanda di tangannya. Mazmur 22 ayat 16. Mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka dan mereka membuang pundi atas jubahku. Perjanjian Lama bahkan meramalkan beberapa perkataan yang akan diucapkan Yesus semasa dia tergantung di atas salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah yang Yesus perkatakan semasa dia disalibkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu yang dalam
bahasa Ibrani. Mazmur kedua, kalau kita baca Mazmur nubuatan yang ditulis Daud tentang penderitaannya sendiri dan pembebasan Tuhan berikan pada akhirnya. Yesus mengambil ayat yang ditulis oleh Daud ini di atas sana. Dengan ini menggenapi nubuatan itu. Banyak nubuatan mengenai Mesias benar-benar di luar kawalan Yesus sebagai manusia. Sebagai contoh, dia tidak dapat mengatur di mana tempat dia dilahirkan, cara dia dilahirkan, pengkhianatannya, ataupun kejadian-kejadian atau peristiwa sekitar kematiannya. Orang yang akan melakukan itu. Kalau bagaimanapun, salah satu faktor yang paling menentukan, yang membuktikan tanpa bayangan keraguan bahwa Kristus diutus oleh Tuhan, bahwa Dia adalah Mesias yang sebenar, ditemui pada masa kedatangannya. Selepas orang Yahudi telah dibawa ke dalam tawanan oleh Babel, malaikat Gabriel memberitahu Nabi Daniel tentang kedatangan Mesias, dan dia berkata dalam Daniel 9 ayat 25, maka ketahuilah dan fahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 minggu dan 62 minggu. Kalau kita teliti melihat kepada nubuatan Daniel, 69 minggu bersamaan dengan 483 hari. Dan dalam nubuat Alkitab, satu hari yang sama dengan 1 tahun dan setahun. Dalam Yehezkiel 4 ayat 6, aku telah menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi, akan ada 483 tahun dari perintah untuk memulihkan dan membina sembilan Yerusalem sehingga Mesias akan muncul. Perintah itu dibuat oleh Raja Artaxerxes pada tahun 457 sebelum Masehi, dan 483 tahun kemudian membawa kita ke tahun yang ke-7 Masehi. Sekarang kita lihat, kita ikut dengan ini. Mesias dalam Ibrani atau Kristus dalam bahasa Yunani bermaksud yang diurapi. Bilakah Yesus diurapi? Lukas memberitahu tahun itu. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, setelah seluruh orang banyak itu dibaptis, Yesus juga dibaptis. Dan ketika berdoa, langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam wujud bagaikan seekor burung merpati. Tadi pada awal slide kita melihat kepada gambaran selepas saja Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus, terbukalah langit dan datanglah burung merpati. Dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, Engkaulah putraku yang dikasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus
telah diurapi oleh Roh Kudus pada pembaptisannya di Sungai Yordan. Dan Paulus menyatakan ini dalam Kisah 10 ayat 38. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Kembali kepada Daniel 9 ayat 7. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Lukas berkata, Yesus dibaptiskan pada tahun ke-15 pemerintahan Tiberius yang akan membawa kita kepada 27 tahun Masehi. Kalau kita lihat dalam gambaran ini, nubuatan 483 tahun telah digenapi sepenuhnya. Ini membuktikan sesungguhnya bahwa Yesus adalah yang dia dakwa. Bahagian terakhir nubuat itu menyatakan bahwa dalam 3,5 tahun kemudian Mesias akan mati pada pertengahan minggu ke-70. Nubuatan ini digenapi dengan tepat. Yesus mati pada hari ke-14 bulan Yahudi pertama pada tahun 31 Masehi. Dan Markus mencatat apa yang berlaku di dalam keadaan ini. Tiada lagi korban, tidak ada lagi pengorbanan. Ini menunjukkan bahwa orang Israel tidak lagi memerlukan korban untuk menunjukkan iman mereka pada Juru Selamat yang akan datang. Karena Mesias, anak domba itu adalah korban yang benar, dan dia telah disembelih pada hari itu di Kalvari. Dia disalibkan, dan oleh itu pengorbanan harus dihentikan. Itulah sebabnya tidak ada lagi korban bagi orang-orang Israel selepas kematian Yesus. Markus 15 ayat 8. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Itulah semasa Yesus disalibkan dan berlaku situasi dalam Ka'bah dengan tabir bait suci terbelah dua. Rasul Paulus berkata, dia telah mempelajari perbuatan perjanjian lama, dan semasa dia mengumpulkan bukti-bukti daripada saksi mata tentang peristiwa-peristiwa yang mengelilingi kehidupan dan kematian Kristus, dia menulis kepada sahabat mudanya yaitu Timotius bahwa Kristus adalah lebih daripada seorang manusia. Dia menyatakan dia yaitu Yesus, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya, Yesus benar-benar seperti yang didakwa sebagai Mesias. Dan saudara dan saudari, ketika Tuhan tergantung di atas salib itu, punggungnya tergoyah akibat pukulan yang kejam, tangan dan kakinya ditusuk dengan duri, kepalanya tertusuk oleh duri juga. Dia menahan ejekan daripada orang-orang lain.
betapa ajaibnya cintanya. Dia boleh saja panggil beribu-ribu malaikat untuk menghancurkan dunia dan membebaskan dirinya sendiri. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya dan kita. Alangkah ajaib kasihnya. Ia sepatutnya menghancurkan hati kita. Kalau hati kita yang tinggi, yang sombong, yang keras, dia akan menghancurkan. Dia boleh memanggil 10.000 malaikat, tapi syukur kepada Tuhan, dia tidak melakukannya. Yaitu dia mati untuk kamu dan saya, untuk kita semua. Ini persoalannya. Untuk yang terakhir, Yesus bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi juru selamat pribadi kita. Persoalan yang saya katakan pada awal tadi, siapakah Yesus? Siapakah Yesus bagi kamu? Adakah kamu hanya menerimanya sebagai Tuhan dan menebus? Adakah kehidupan kamu sekarang mencerminkan pengenalan yang sejati akan Dia? Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan menubuat sudah menceritakan, sudah menyatakan kepada kita tentang Dia digenapi, kuasanya dinyatakan, dan kasihnya kekal. Sebagai respon, mari kita berikan iman, menyerahkan hidup kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hiduplah dengan persekutuan dengan Yesus, memberitakan Dia melalui kehidupan kita dan menyambutnya sebagai Raja yang akan datang. Seperti lagu yang kita dengar tadi, yaitu kepada belia-belia yang tulis, kita kongsikan Yesus, kita beritakan apa yang Dia sudah mengajar, sudah melakukan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati semua. Amin. Sekali lagi, Amin. saya percaya semua kita sangat gembira, terberkati dengan pelajaran yang sudah disampaikan oleh saudara Sandi tadi. Apa yang mengulas pelajaran sudah cukup jelas, mengapa itu sangat bermanfaat untuk kehidupan keluarga kita. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Sandi. Dan sekarang seperti yang saya cakap tadi, kita akan mendengar dua buah lagu lagi, lagu istimewa daripada ibu dan anak, Charlie dan Yamami. Mereka akan menyampaikan dua lagu.
lagu yang kami akan nyanyi. Yang pertama, maaf, semua dalam bahasa Inggris. Tapi kata seperti ini. Yang pertama, saya mesti beritahu Yesus semua pencobaan, rintangan yang saya hadapi. Saya tidak boleh menipunya sendirian. Yesus menolong saya sebab Dia mengasihi dan prihatin kepada saya. Dia seorang sahabat yang baik dan berbelas kasihan. Dan yang kedua adalah lihatlah juru selamat. Dia menyelamatkan saya, seorang yang berdosa, yang hilang. Hatinya hancur di Kalvari. Darahnya tercurah untuk menyelamatkan saya. Tidak lama lagi hidup yang penuh derita akan berlalu. Tangan Yesus akan memimpin saya dan saya akan berkabung menyanyi di kota itu, menyanyi hingga kekekalan.
Once I was dreaming in sister valley. Oh, within you I see, but I search and far and to say that would lost soul like me. Only what is in you. This heart is Terima kasih kepada lagu, kepada Sandi dan ibunya, yang lagu mereka dan sangat merdu di barusan daungan mengangkat jiwa kita dan kita kepada Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri pada malam ini, sebelum kita menyanyi lagu tema, terpaksa juga saya kasih umum beberapa pengumuman. Saya tidak lagi mau pengumum, saya bilang tadi kan yang terpaksa juga ada beberapa pengumuman. Oke, yang pertama, kehadiran malam ini biro kamar 111 semalam 88 saja.
Ako gumuben. Satu. Dapat kusuk, dapat digit sudah. Satu. Oke, persembahan yang kita sudah titik adalah sebanyak RM 194 ringgit 70 sen. 194 begitu kan. Oke, saya mau ulang pengumuman dari semalam. Dia bilang jangan dulu kamu terus pulang, tidak dulu tuna sebelah kiri saya. Sebab kalau kita tidak singgah, tidak habis itu. Saya bilang kan, kalau tidak habis, besok kita sudah makanan. Lagi pun susah si Ibrahim John bawa pulang itu kan kalau tidak habis. Jadi kalau berat, kalau pegang, kalau mobil lo, kalau rumah, kalau di kepelayanan wanita cuma selihat atau yang tidak boleh makan. Oke, yang terakhir pihak lapas telah menyediakan satu token of appreciation ataupun ini token tanda penghargaan dan terima kasih kepada saudara Chan. Oleh itu, saya sangat senang untuk menjemput Pastor Heri untuk menyampaikan token of appreciation ini kepada saudara Chan. Kita mau gambar-gambarnya nih. Sudah di media, di media. Sudah video. Jadi oke, bagi pihak seluruh anggota daerah Kayangan, kami sangat berterima kasih kepada Charlie dan ibunya dari semalam tadi mereka melayani di tempat-tempat di gereja Kayangan. Dan seperti yang saya katakan tadi, besok mereka pergi jauh di sana seluruh mereka melayani itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan terus memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Oke, tadi perkenalan lagi, semua berdiri dan kita akan nyanyi lagu Only I Know 100 antara. Ingin bebas dan
Tuhan, Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan terima kasih atas pelajaran yang kami sudah dengar sebentar tadi mengenai kelahiran, kehidupan, dan kematian Yesus. Itu besar hasilnya sehingga Dia mati di kayu salib. Semua terima kasih Yesus sudah menyerahkan hidup untuk kami. Tuhan, kami akan beredar kepada tempat ini. Kami mohon Tuhan akan serta dengan setiap satu kami, setiap anak-anak, belia, dan orang-orang yang dewasa. Dan kami terus dipimpin oleh Roh dan malaikat-Mu kembali ke tempat kami masing-masing. Dan bawalah kami lagi Tuhan pada malam besok. Kami juga dapat terus dengan kebaktian kumpulan umum di gereja ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar semua ini. Ampunilah dosa setiap kesalahan kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Terima kasih dan terima kasih.